Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha nasu wal hijarah. Al-ayah. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah, mari di bulan yang mulia ini, di bulan yang mubarak, kita banyak bersyukur pada Allah. Tentu mari kita banyak beribadah di bulan Ramadan ini, di samping kita berpuasa. Dan kita ajak istri kita, anak kita untuk bergembira dan bersemangat beribadah di bulan Ramadan, termasuk di masjid-masjid kita. Salat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, pribadi yang luar biasa di bulan Ramadan. Ibadahnya luar biasa, infaknya luar biasa, kebaikannya luar biasa di bulan Ramadan. Dan juga salat salam terlimpahkan kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah, mari kita mencoba menengok tentang bagaimana anak-anak kita saat mereka mencoba meraju diri, menemukan jati dirinya. Kebanyakan orang tua justru mengikat mereka dengan dunia. Bahkan waktu mereka masih di gendongan kita, atau mereka masih balita, mereka ditanya, kalau besar nanti jadi presiden, bupati dan yang lainnya. Mereka diminta jadi jagoan, ya, dan banyak hal lain. Hal-hal yang sifatnya dunia ditanamkan betul, bukan bagaimana mereka menjadi hamba Allah yang taat pada Allah dengan potensi yang ada pada diri mereka. Banyak di antara kita yang lupa tentang misi penciptaan manusia. Yang pertama, misi ibadah, yang mestinya kita hujamkan pada anak kita. Yang kedua, misi khilafah atau kepemimpinan di dunia ini, yang harus kita tanamkan dan kemudian ditumbuhkan pada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, misi dakwah. Bagaimana anak kita mestinya menjadi pribadi mukmin yang mampu menebar kebaikan dengan potensi yang dimilikinya. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah, kita pun banyak yang lupa tentang fokus pendidikan, yang ada 4 hal utama. Yang pertama, akidah yang bersih dan lurus. Yang kedua, semangat beribadah dengan benar. Yang ketiga, akhlakul karimah. Dan yang keempat, cinta Al-Quran. Kita lebih suka anak kita pinter, bukan kita marah betul kalau rapat mereka buruk dan sebagainya. Kita tidak bangga anak kita akidahnya lurus, ibadahnya luar biasa, dan cinta Al-Quran. Maka sudah mestinya kita perlu mengkoreksi ini.
Sesungguhnya persepsi kita salah tentang pendidikan anak-anak kita. Yang penting 4 hal yang kami sampaikan. Akidah yang lurus, semangat ibadah dengan benar, akhlak yang baik, dan cinta Al-Quran. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Allah kemudian berfirman pada kita semuanya dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menegaskan pada kita betapa mestinya kita takut kalau kita melahirkan di belakang anak-anak kita yang lemah akidahnya, yang lemah ibadahnya, yang buruk akhlaknya dan tidak Al-Quran. Maka sudah semestinya kita kembalikan anak kita pada yang semestinya. Yang jelas, mereka yang terbaik. Allah menegaskan dalam firman-Nya, surat At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik. Baik struktur tubuhnya, akalnya, dan juga hatinya. Luar biasa. Itulah anak kita. Mereka yang terbaik. Tidak ada anak yang bodoh. Mereka semuanya cerdas. Mereka juga terlahir dalam keadaan fitrah, bersih. Tidak membawa dosa turunan dari orang tuanya. Tinggal bagaimana kitanya. Maka sudah mengatakan, anak kita terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Anak kita akidahnya tergantung dari orang tuanya. Dan sungguhnya mereka muslim, terlahir dalam keadaan sebagai orang mukmin yang bertakwa pada Allah, yang mengakui adanya Allah, beribadah kepadanya dan berbuat baik di jalannya. Sahabat cakep rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana membangun kekokohan tauhid anak-anak kita? Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Yang pertama, hunjamkan dalam dada mereka keyakinan akan kemahaesaan Allah dengan kisah dan penjelasan yang argumentatif pada mereka. Saat mereka bertanya pada kita, ya ayah, ya bapak, siapa yang telah menciptakan langit? Katakanlah Allah yang menciptakan langit. Siapa yang menciptakan gunung dan hujan? Allah yang menciptakan gunung dan hujan, yang mengamparkan awan dan sebagainya. Siapa yang berikan makanan pada kita? Allah yang berikan makanan pada kita, bukan yang lainnya. Hingga dengan demikian, anak kita yakin betul semua kebaikan yang ada berdirinya berasal dari Allah, termasuk alam ini. Kemudian yang kedua, jelaskan dengan baik semua yang mereka lihat tentang alam ini dan peristiwa yang terjadi untuk meyakinkan mereka tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melihat banjir, katakanlah yang telah mendatangkan banjir itu Allah, disebabkan ulah tangan-tangan manusia yang merusak alam, yang merusak sungai dan sebagainya. Katakanlah kalau mereka melihat gerhana matahari, berarti membuat gerhana matahari adalah Allah, agar manusia ingat tentang kuasaan Allah yang luar biasa, yang besar, yang mudah bagi Allah untuk membuat gelap dunia ini dengan apa yang dimilikinya, dan banyak hal lain.
Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, biasakanlah sholat dan sholat bersama di masjid untuk membangun ketundukan diri dan jiwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita agar akidah anak kita kokoh. Ajaklah mereka sholat dan sholat di masjid. Karena sungguhnya sholat menjadikan seorang mukmin hatinya tunduk pada Allah. Dia bergantung pada Allah. Dia meyakini yang mampu menolong mereka adalah Allah. Wasta'inu bisobri wassalah wa inna ala qabiratun ila ala khasiin. Ayat ini menegaskan pada kita, minta tolonglah pada Allah dengan sabar dalam sholat kita. Dan ini berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan tanamkan ini pada anak kita, agar mereka khusyuk dalam sholatnya di rumah dan juga di masjid-masjid yang dekat dengan mereka. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, biasakan mereka untuk dekat dan berinteraksi dengan Al-Quran untuk menguatkan jiwa dan menjadi panduan hidup bagi mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan kamu dari sekumat darah dan yang lainnya, agar mereka bisa membaca Al-Quran, agar mereka bersemangat menghafal Al-Quran, agar mereka rutin mentadabburi Al-Quran, agar kebaikan Al-Quran mencerapi jiwa-jiwa mereka, hingga Al-Quran menjadi pedoman hidup mereka yang akan membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Semoga di bulan Ramadan ini kita semuanya maksimal betul untuk kemudian menguatkan akidah anak-anak kita dengan banyak beribadah pada Allah dan dekat dengan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.